Shalom, 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 shalom. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, di hari pertama minggu ini, Senin 15 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Tuhan pasti juga akan memberkati kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-42, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-42 yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul renungan kita pada pagi hari ini, peringatan keras atas bahaya yang mengancam. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-14. Sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Biasanya saat kita sedang mengunjungi sebuah areal wisata, selalu akan ada sebuah himbauan atau lebih tepatnya, peringatan agar seseorang atau kita tidak mengunjungi suatu tempat yang dianggap tidak aman. Hal itu dilakukan agar pengunjung terhindar dari ancaman maut. Peristiwa terbunuhnya Gedalia menimbulkan masalah baru, pembalasan dari Babel. Mereka yang begitu ketakutan mencoba mencari kehendak Allah melalui Nabi Yeremia. Hanya saja mereka sudah berniat untuk pergi ke Mesir yang dianggapnya dapat memberikan rasa aman. Melalui Yeremia, Allah menghendaki agar mereka tetap tinggal di tempat itu dan tidak pergi ke Mesir. Allah menyampaikan sebuah ingatan atas mereka tentang bahaya besar jika mereka tetap pergi ke Mesir. Bukan rasa aman, tetapi mereka akan mati oleh pedang, kelaparan yang tak putus-putusnya hingga mereka mati di Mesir. Sayangnya, peringatan itu tidak diindahkan. Bahkan mereka nekat pergi ke Mesir. Sidang jemaat Tuhan, acap kali saat terdesak kita mencoba mencari pertolongan kepada orang-orang yang kita anggap mampu menolong kita. Padahal Allah menghendaki agar kita selalu mencari pertolongannya. Ia pun terus mengingatkan kita bahwa mengandalkan manusia akan membawa kita pada situasi yang lebih buruk. Itu sebabnya dikatakan carilah Tuhan dan jangan pernah andalkan manusia. Apakah kita mau mengindahkan peringatan itu dan menaatinya? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Namun saya sangat yakin saudara pasti memutuskan untuk mendengarkan setiap nasihat yang diberikan untuk kita agar kita tidak terjerumus kepada hal yang membuat kita dalam kondisi bahaya. Jangan pernah pergi untuk mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ini menjadi sebuah ingatan kepada kita. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jika kita mengandalkan manusia, artinya kita sedang dalam bahaya. Tapi carilah Tuhan, karena ketika kita mencari Tuhan, saudara pasti menemukannya, dan apa yang Anda temukan akan jauh lebih indah dari apa yang pernah Anda harapkan. Karena Tuhan pasti memberikan dan selalu menyediakan pertolongan yang terbaik bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini sekali lagi menyemangati iman kita untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka di sana berkat Tuhan pasti tercurah atas saudara. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini, anugerah Allah menyertai hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.